posisi di mana yang paling sulit? Kalau dari pengalaman saya Pak, semuanya punya kesulitan masing-masing. Tapi karena saya bersyukur saya belajar kepribadian, kan psikologi juga ya. Belajar kepribadian, belajar manusia, belajar karakter orang. Itu membantu sekali Pak. Makanya kalau Bapak kemarin dibekali dengan DISC itu kuncinya. Karena begitu, even saya dulu di level manager taruhlah ya. Atasannya GM. Juga sama Pak. Wah ini anti kritik nih orang nih. Tapi gimana caranya ya? Karena kalau saya tidak jelaskan yang benar, ini bisa masalah di departemen saya. Tapi kalau saya jelaskan, dia pasti tersinggung. Nah ini kan dilematis ya. Jadi saya pakai ilmu yang tadi. Oh ini kepribadiannya dominan. Orang dominan itu orang yang tidak ingin disanggah di depan umum. Paling tersinggung dia Pak. Ya, jadi kalau saya mau memberikan saran pada beliau, tunggu momentum. Memang jadi agak lama ya, tapi resiko daripada saya ribut kan, daripada karir saya juga masalah. Akhirnya saya pikir ya sudah. Nah, saya biasa pakai momen-momen itu biasanya kalau pas dipanggil. Mandes, diskusi, ini ada penting. Saat di situ ya. Tapi nggak sembarangan juga Pak. Lihat bahasa tubuhnya. Kalau dia santai. Nah ini momentum Pak. Saya ada ide gini, kira-kira gimana Pak? Ini bisa melengkapi ini Bapak loh. Ide Bapak seperti ini. Oh boleh silakan. Nah gitu ya. Itu seninya Pak. Jadi kalau dibilang yang mana yang paling sulit, semua punya kesulitan Pak. Ya, kecuali sekarang kali ya. Karena nggak ada siapa-siapa di atas ya. Siapa lagi ya saya ngatur semuanya. Ya, paling sulit ya sama rekan pada akhirnya ya. Kadang-kadang bentrok dan lain sebagainya. Tapi itulah dinamika kita dalam berinteraksi dengan orang. Ya, itu kira-kira. Ya, kalau kepribadian itu rasanya untuk berubah total sulit Pak. Itu udah karakter bawaan ya. Kan kalau kemarin Pak Lutfi sempat sebutkan kan ya. Ada faktor genetik, pengalaman, itu semua sudah bawaan dari sononya. Bapak lahir, jadi kayak contoh misalnya kalau orang yang bakatnya introvert dan extrovert, itu memang sudah diciptakan ya memang kita introvert atau extrovert. Cara taunya gampang nih ibu-ibu nih. Kalau pengen tahu anak saya nih nantinya pada saat lahir tuh ya, introvert atau extrovert dari apa? Kalau anak-anak extrovert, begitu lahir apa? Begitu plok gitu lahir. Nangis. Ini extrovert gitu ya. Tapi kalau anak-anak begitu lahir diem aja ya. Lalu si perawatnya harus angkat kaki, pukul pantat tuh ya. Pok, baru nangis. Itu cenderung introvert. Itu membuktikan bahwa kita dilahirkan itu memang sudah ada tipe-tipenya. Nah yang begitu nggak bisa dirubah Pak. Contoh kalau Bapak ngerasa saya orang dominan Pak. Bapak nggak usah merubah totally. Tapi merubah cara pendekatannya gitu ya. Ya jadi kalau misalnya DISC kemarin dibilang Pak, kalau saya dites DISC 6 bulan ke depan bisa berubah nggak? Bisa berubah. Tapi itu perilakunya. Aslinya gimana? Tetap nggak bisa berubah seumur hidup ya Bapak sudah harus terima lahir sebagai orang introvert atau extrovert. Gitu intinya Pak. Tapi caranya, ya. Saya tipe steadiness, jadi saya punya bos-bos kebanyakan dominan nggak ada masalah. Siap bos, aman, karena saya steadiness gitu kan ya. Tapi kalau saya punya karakter yang sama kerasnya, ini bisa masalah nih, gitu ya. Nah caranya Bapak belajarlah dari orang yang tipe-tipe lain. Kira-kira Bapak punya atasan steadiness, Bapak dominan, Bapak belajar dari orang tipe apa yang cocok? Steadiness. Di depan dia, iya Pak, beres, aman, gitu aja udah. Yang penting dia dulu, tenang. Urusannya nanti, jelasinnya nanti belakangan dulu. Dia udah, gitu. Banyak begitu ya. Nggak bisa ditentang kan? Nggak bisa ditentang Pak. Iya, beres, siap Pak, aman, gitu ya. Tapi nanti pelan-pelan ada timing waktunya Pak. Ini datanya tapi agak beda Pak. Ini gimana kira-kira ya? Jadi kita seakan-akan meminta advice beliau. Nah, orang-orang dominan seneng tuh kalau ada anak buah datang minta advice, minta nasihat, gitu ya. Langsung dia gini, biarin aja Pak.
Tapi kita arahkan sedikit-sedikit. Ini sebenarnya bukan idenya beliau, karena beliau kan decision maker, bukan yang ngurusin detailnya. Ya, akhirnya ya dia ikut lama-lamanya teknik-teknik komunikasinya sebenarnya Pak Alvin udah ajarkan kemarin, how to persuade, mempersuasif orang pelan-pelan, nggak kerasa kalau kita lagi berbeda pendapat. Itu seni-seni dalam komunikasi.